Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk zodiak Taurus ya di bulan Juni 2022. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik, tapi kalau enggak artinya bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Zodiak boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Jadi konsultasi dengan Jemponda itu berbayar. Ya, mohon maaf untuk masih saja sebagian orang menghubungi saya untuk meminta analisa gratis, saya tidak bisa respon. Ya, saya akan lebih menghargai orang yang bisa menghargai profesi orang lain. Ya, ini kartu Belanda saya sebagai pelengkap, pendamping. Ya, jadi saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya, tidak terpaku hanya di arti setiap kartu saja. Kalau saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya, ya saya pasti sampaikan. Yang diperlukan untuk konsultasi dengan Jemponda, tanggal lahir, nama lengkap, asli ya namanya, dan disertakan dengan foto terbaru ya, yang natural saja. Yang penting kelihatan mata jelas ya, karena pas meditasi saya terawangnya lewat mata. Biaya konsultasi saya akan kasih tahu ya, daripada nanti buang waktu WA nanya tentang biaya 2,5 juta rupiah seperti itu ya. Itu untuk satu kali konsultasi ya. Dan kalau memang ada yang mau ambil paket 1 tahun, silakan. Keunggulannya dalam 1 bulan tidak hanya 1 kali aja kamu boleh minta tolong bukakan kartu, tapi boleh 2 kali kalau memang ada hal yang penting ya, dicatat. Kalau memang ada hal yang penting seperti itu ya. Rata-rata yang punya usaha yang ambil paket 1 tahun. Jadi di dalam 1 tahun itu ya jatah kalian untuk bertanya 24 kali. Seperti itu kan jatuhnya lebih murah ya. Seperti itu ya, paham ya. Setahunnya 24 juta rupiah ya. Kalau ada apa-apa langsung bisa komunikasi dengan saya, langsung minta petunjuk gitu kalau memang ada masalah. Aries, kita lihat kamu dapat kartu apa saja malam ini. Bukan Aries, sorry ya, Taurus. Oke, Taurus, sorry ya, Aries lagi. Tadi sudah Aries ya, maklum karena belum terbiasa dengan bikin video zodiak. Jadi kadang-kadang saya urutan zodiak itu kadang suka terbolak-balik seperti itu ya. Tapi ini saya mulai dari Aries ya. Sekarang Taurus. Ada kartu pohon. Pohon ini adalah pohon karma. Artinya apa? Mungkin di bulan ini ada ujian kesabaran untuk kamu. Ya, pohon ini tumbuh ya dari akar dulu. Batang, dahan, daun, baru dia berbunga, berbuah, nunggu matang baru panen. Tapi ketika panen tidak cukup sekali. Ya, buahnya bisa dinikmati berulang kali. Begitu juga dengan kerja keras kamu ya, nggak sia-sia, akan ada hasil. Oke, mungkin karir kamu terasa lambat ya, mungkin kamu merasa kok karir saya gitu-gitu aja gitu ya, tapi saya yakin ya kamu bisa mendapatkan posisi meningkat ya, akan ada perubahan dalam karir. Seperti itu. Dalam hal usaha juga perlahan tapi pasti akan ada perkembangan itu, paham ya? Oke, kalau di antara kalian ada yang terganggu kesehatan, akan ada kesembuhan, walaupun mungkin membutuhkan waktu. Ya, jadi semangat
Jangan gampang putus asa, semangat. Paham ya? Harus semangat. Kalau dalam hal perasaan mungkin kamu menjalin hubungan karma ya. Apa artinya aja hubungan karma itu? Hubungan yang mungkin sangat membutuhkan kesabaran yang lebih banyak, ujiannya seperti itu, banyak pelajaran hidupnya ya, lelah gitu, capek, nah seperti itu. Tapi susah untuk berpisah, energinya kuat ya. Lihat, benar, ujian kesabaran untuk soal urusan hati gitu ya. Ya, semakin dijalani kok kayak semakin berat gitu ya. Semakin dijalanin semakin lelah, ini juga ya, semakin menyakitkan begitu ya. Kayak berjuang sendiri, kayak ibarat kata cinta sendiri, nah begitu, nah kayak bertepuk sebelah tangan, kayak seperti itu yang saya rasakan, energinya seperti itu ya. Taurus yang mengalami ini mungkin gak semua Taurus, tapi ada sebagian Taurus yang mungkin lelah hati, capek hati, seperti itu. Ada yang lelah hati, ada yang capek hati dengan hubungan yang sekarang ini. Kalian sudah dewasa, jadi kalian yang bisa memutuskan ya. Apalagi kalau udah berkeluarga, saya tidak pernah menganjurkan orang untuk bercerai ya, nggak baik gitu ya. Tapi kalian yang menjalani, kalian merasa lelah, kalau kalian merasa orang yang diperjuangkan tidak pernah menghargai kalian, ya why not gitu ya. Kalian harus bisa tegas dalam bersikap supaya dihargain, seperti itu. Kalau kata orang, oh sabar, nanti dia sadar. Tapi kalau kita merasa kita nggak digubris, kita nggak direspon, kita perjuangan kita nggak pernah dihargai, bukan sadar lagi, tapi bukan sabar lagi, tapi harus sadar. Jangan buang waktu. Ya, ingat, hati-hati ya, urusan hati ini bisa membuat kalian ya depresi, sakit ya, merasa diabaikan, merasa tidak dihargai, seperti itu ya. Kalau dipertahankan ya lelah gitu, capek gitu ya, tergantung kalian kuat atau enggak ya, seperti itu. Kalau untuk pekerjaan ya, hati-hati. Kadang-kadang pekerjaan itu harusnya kita menjalankannya enjoy gitu ya. Kalau kita merasa nggak enjoy, merasa terpaksa, udah nggak nyaman lagi ya, berpikir ulanglah gitu ya. Oke? Kalau memang kamu ingin mencari pekerjaan baru, monggo, nggak ada salahnya sih ya, daripada makan hati gitu ya. Seperti itu. Mungkin kamu merasa aduh capek gini-gini aja ya, karir saya, gaji saya gini-gini aja, kok pekerjaan saya kayaknya saya nggak dihargain gitu, bos kayaknya tidak begitu perhatian gitu. Ada kan yang mengalami seperti itu kadang-kadang. Lihat di sini, hatimu sedang berawan. Jangan sampai ya masalah yang kamu hadapi ya berlarut-larut, ya selesaikan gitu ya. Karena kartu awan ini juga menandakan bahwa kesedihan apapun yang kamu alami sekarang ini ya sebenarnya cepat berlalu sih. Langit akan cerah ya kalau awan ini tersapu angin. Jadi apapun masalah yang sedang kamu hadapi di sini di bulan ini ya sabar aja gitu ya, berpikir positif aja. Tuh lihat, kamu disuruh untuk mengakhiri segalanya. Begitu. Kalau kamu ya udah gak nyaman di tempat kerja, kamu ingin mengakhiri, ibaratnya mau cari kerja lain, ya monggo silahkan ya, karena segala sesuatu yang dipaksakan kamu akan capek, kasihan kamunya gitu ya. Kamu bisa berkembang mungkin di tempat lain gitu ya, seperti itu. Jangan takut kehilangan sesuatu kalau memang kamu berharap sesuatu yang baru. Paham ya? Kadang-kadang kita berharap sesuatu yang baru, tapi kita gak berani untuk meninggalkan sesuatu yang lama ya. Realita ya, sesuatu yang baru itu ya berarti kita harus melupakan yang lama, apapun itu, entah pekerjaan, entah bisnis ya. Saya melihat di sini kayaknya kalau kamu pertahankan ya, kamu nggak nyaman sendiri kalau kamu merasa udah nggak enjoy di suatu lingkungan ya, entah lingkungan pekerjaan ya, entah dalam hal hubungan atau di lingkungan bisnis ya. Membuang waktu kamu, bisa jadi kamu akan mengalami kerugian
kerugian ya kalau kamu bisnis, hati-hati di sini. Ya, bisa terjadi pertikaian ya, pecah kongsi, misalnya kamu join sama teman. Ya, hindari ribut sama orang. Jangan gampang tersinggung. Artinya apa? Kalau sudah tidak bisa dibereskan lagi, ya udah selesaikan baik-baik gitu. Kalau memang kayaknya aduh jalannya seperti ini gitu, kamu udah merasa nggak nyaman, ya udah selesaikan baik-baik aja. Ya, kartunya jelek ini. Salim dan Arif tajam. Disuruh bereskan, disuruh selesaikan, disuruh putuskan, supaya nggak capek hati, supaya nggak lelah hati. Paham ya? Taurus, diuji kesabarannya bulan ini. Jangan salah memutuskan sesuatu. Jangan pernah mempertahankan sesuatu yang nggak baik untuk kamu. Kadang-kadang apa yang kita suka belum tentu baik untuk kita. Ya, kadang-kadang dengan peristiwa yang menyakitkan justru akan membukakan mata kita untuk hal-hal baik yang bisa kita dapatkan. Jadi jangan buang waktu lah, jangan stay di zona aman, tapi membuat kalian tersiksa gitu ya. Seperti itu, harus berani mengambil sikap. Ya, ingat jangan bertikai dengan teman kantor atau lingkungan keluarga ya. Seperti itu, kalau capek ya udah, potong, selesaikan. Sekali lagi nggak akan cocok ke semua Taurus ya. Karena ini bukan personal reading, ini general, jadi harus bijak menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan ya konsultasi langsung dengan Jemponda. Ya, seperti itu. Jadi durasi untuk video setiap bulan itu nggak bisa terlalu panjang ya, simple. Jadi silakan konsultasi kalau mau dibukakan banyak kartu. Ya, mohon maaf gitu. Jujur agak keteter sebenarnya bikin video 24 dalam satu bulan gitu ya. Ada zodiak 12, Shio 12 ya, karena saya membagi waktunya kadang tuh tersendat-sendat ya, karena banyak klien yang ambil paket setahun. Saya ada ritual mereka, ada ramal mereka, jadi ada tanggung jawab yang besar. Seperti itu ya, mohon maaf. Mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan tetap konsisten dengan 24 video, nggak dikurangin ya. Seperti itu ya. Oke, intinya untuk urusan hati mungkin ada ujian yang berat di bulan ini, mungkin ada hal yang membuat kamu tidak nyaman ya. Artinya hindari ribut dengan siapapun. Kalau memang di dalam rumah tangga sudah nggak ada ibaratnya seia sekata gitu ya, daripada saling menyakiti ya selesaikan baik-baik. Begitu juga yang single atau single parent ya gitu. Untuk urusan hati ya, saya nggak menyarankan kamu untuk membuang waktu kamu. Lebih baik fokus dengan masa depan kamu, dengan karir kamu, daripada urusan hati akhirnya mempengaruhi pekerjaan kamu ya. Dan ingat satu hal, jaga pikiran baik, itu aja. Segala sesuatu yang datang, entah itu hal yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan, itu ada hikmahnya. Jadi nggak ada sesuatu yang terjadi itu tidak ada maknanya, pasti ada maknanya. Banyak bersyukur ya, jaga kesehatan, jaga pikiran baik kamu. Karena kalau kita berpikir baik ya kesehatan kita, imun kita kuat. Tapi kalau kita berpikir negatif ya imun kita akan terganggu ya. Itu saja. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.